Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Relistari dari Fakultas Pertanian Institut Yogyakarta, Prodi Sarjana Agribisnis kelas AGBA. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi Bahasa Indonesia, yaitu materi tentang paragraf. Menurut para ahli dan kawan-kawan, pada tahun 1999 pada halaman 144, paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf, mulai dari kalimat utama, kalimat pengenal, kalimat penjelas, sampai kalimat penutup. Pengertian dari paragraf yaitu adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Paragraf sendiri dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat-kalimat menunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam keringkasan kalimat, penunjang dapat diabaikan. Ada 3 persoalan yang tercangkup di dalamnya. Yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama. Yang ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan ke bawahan ke dalam urutan yang teratur. Ditulisnya, paragraf mempunyai manfaat, yaitu yang pertama untuk mengekspresikan gagasan, yang artinya paragraf dapat memberikan suatu gagasan melalui rangkaian kalimat yang dituliskan membentuk suatu kesatuan ide. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru, yang artinya setiap tulisan atau kerangka terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian yang ketiga, memudahkan penulis dan membaca, yang artinya adanya paragraf memudahkan penulis dalam menuangkan gagasannya. Dan yang keempat, membantu mengembangkan topik. Tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah tersampaikan melalui pengembangan paragraf. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan variabel. Dengan paragraf memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel kerangannya sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Dalam penulisan paragraf, dapat dikatakan paragraf yang baik, yaitu apabila dalam paragraf terdapat kepaduan paragraf, yang artinya setiap paragraf harus berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan dengan satu sama lain secara padu. Kemudian, harus mempunyai kesatuan dalam paragraf, yang artinya setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Dan yang terakhir, harus mempunyai kelengkapan dalam paragraf, yang artinya sebuah paragraf dapat diartikan paragraf yang baik jika penjelas yang lengkap di dalamnya. Dalam penulisan paragraf harus diperhatikan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, paragraf mempunyai ciri meletakkan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis kerangka yang biasa. Yang kedua, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang yang memiliki fungsi yang menjelaskan. Dan yang keempat, yang terakhir, paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisi tentang detail yang spesifik. Ada 10 metode pengembangan paragraf dalam tulisan. Yang pertama, sudut pandang. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, klimaks dan antiklimaks. Yang keempat, definisi luas. Yang kelima, klasifikasi. Yang keenam, perbandingan dan pertentangan. Yang ketujuh, analogi. Yang kedelapan, sebab akibat. Yang kesembilan, proses. Dan yang kesepuluh, umum khusus dan khusus umum. Ada 5 jenis paragraf. Yang pertama yaitu ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa. Untuk menulis paragraf deskripsi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama mencari topik yang bagus, kemudian mempelajari dengan baik topik tersebut, kemudian merancang sebuah paragraf, dan yang terakhir merevisi kembali paragraf deskripsi tersebut. Contoh paragraf deskripsi adalah tumbuhan nilam adalah berupa semak yang bisa mencapai 1 meter. Tumbuhan ini menyukai suasana teduh, hangat, dan layu jika terkena sinar matahari langsung atau kekurangan air. Bunganya menyebarkan bau wangi yang sangat kuat dan bijinya yang kecil. Yang kedua, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memaparkan definisi atau pengetahuan. Yang ketiga, dari awal sampai akhir para pemaparan. Yang keempat, bersifat tidak mempengaruhi. Yang kelima,
Paragraf disertai bukti data, contoh atau gambar. Yang ke-6, pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Yang ke-7, penutup menegaskan kembali. Yang ke-8, bahasa yang digunakan bermakna denotasi atau sebenarnya. Dan yang terakhir, yang ke-9, fakta dipakai sebagai alat komunikasi. Untuk penulis paragraf eksposisi, diperlukan langkah untuk menyusun. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari beberapa sumber. Yang keempat, menyusun kerangka sesuai dengan topik yang dipilih. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan kerangka kembali menjadi kerangka eksposisi. Contoh dari paragraf eksposisi adalah reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau gundul atau tandus. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam dari pencegahan pemanasan global. Yang ketiga, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut, yang dibuat menurut pemahaman. Contohnya adalah kata ayo, mari, dan lakukanlah. Ciri-ciri dari paragraf persuasi adalah yang pertama, memakai alasan-alasan yang kuat, diikuti dengan data atau fakta. Yang kedua, berupaya meyakinkan pembaca agar dapat percaya yang dituliskan oleh penulis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Dan yang keempat, menghindari konflik supaya pembaca tidak hilang kepercayaan. Langkah-langkah dalam menyusun paragraf persuasi, yaitu yang pertama, menentukan topik atau tujuan. Yang kedua, membuat kerangka paragraf. Yang ketiga, mengumpulkan bahan untuk paragraf yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara. Yang keempat, menarik kesimpulan dari paragraf. Dan yang terakhir, penutup paragraf. Pada penutup penulisan akan menuliskan 1-2 kalimat dari fakta dalam paragraf berupa kalimat ajakan yang terletak di bagian paling akhir kalimat. Contoh dari paragraf persuasi adalah penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan para petani dari hasil panen, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia sangatlah besar, mulai dari lingkungan. Maka dari itu, marilah kita beralih menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos agar bisa mendapatkan hasil yang bagus, dan pupuk kompos atau organik mempunyai harga yang terjangkau dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Contoh kedua dari paragraf persuasi adalah membudidayakan atau melestarikan tanaman saat ini sangat diperlukan karena demi menjaga ekosistem tumbuhan agar selalu tetap hidup dan berkembang. Maka dari itu diperlukannya untuk bercocok tanam membudidaya tumbuhan. Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Maka dari itu, bercocok tanam mempunyai manfaat selain sebagai menjaga ekosistem, tetapi juga menjadi ladang usaha buat para petani. Yang keempat, yaitu ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Penulisan paragraf argumentasi ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, atau ide penulis disertai bukti data. Menurut ahli Keraf pada tahun 1996, pada halaman 76, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan mempertahankan kebenaran atau pendapat yang membacanya agar berpendapat dan bersikap seperti penulis. Tujuan membuat paragraf argumentasi yaitu untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar satu pendapat dengan penulis. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi sendiri yaitu yang pertama, berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Yang kedua, pendapat disertai alasan yang logis dan fakta. Yang ketiga, fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Yang keempat, yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Dalam
Menyusun paragraf argumentasi diperlukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan topik. Syarat dari topik argumentasi yaitu berhubungan dengan pengetahuan kita. Yang kedua, menarik dan sesuai minat. Yang ketiga, ruang lingkup tidak terlalu luas. Yang keempat, memiliki data dan fakta. Yang terakhir, memiliki sumber acuan atau bahan. Yang selanjutnya yaitu merumuskan tema. Dalam perumusan tema dirumuskan dengan jelas, adanya kesalahan tema yang terarah, dan yang terakhir mengandung unsur keaslian atau kebenaran. Kemudian menyusun kerangka. Dalam menyusun kerangka yaitu mengungkapkan maksud dengan jelas, disusun secara logis dan sistematis, dan memerlukan simbol yang konsisten. Kemudian mengumpulkan data atau fakta. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka dengan metode, yaitu yang pertama, satu genus pengembangan paragraf argumentatif. Yang kedua ada definisi dengan cara mengidentifikasi. Yang ketiga dengan metode sebab akibat, yaitu pengembangan paragraf dengan cara bersifat kausalitas. Yang keempat, persamaan dengan menggunakan pernyataan kesamaan antara dua hal. Yang kelima, menggunakan metode perbandingan yang dilakukan dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan dua salah satu hal. Yang keenam, pertentangan yang dengan dilakukan menggunakan relasi dua hal. Contoh kedua dari paragraf argumentasi yaitu Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan dalam bidang pertanian yang melimpah. Bukan sekedar istilah belaka, tetapi memang benar sebuah fakta bahwa Indonesia banyak sekali sawah dan di Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor produk pertanian terbanyak. Sayangnya, karena pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, perkotaan, perkantoran, dan lain-lain. Contoh dari paragraf argumentasi yaitu mempertahankan kesuburan tanah merupakan syarat mutlak bagi tiap-tiap usaha pertanian. Selama tanaman dalam proses menghasilkan kesuburan tanah ini akan berkurang, padahal kesuburan tanah wajib diperbaiki kembali dengan menggunakan pemupukan dan penggunaan tanah yang baik. Menjaga kualitas tanah sangatlah diperlukan karena untuk menjaga pendapatan hasil. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik, dan tidak mempunyai kalimat utama. Peristiwa yang diambil boleh berdasarkan fakta dan juga boleh berupa hayalan. Ciri-ciri dari paragraf narasi yaitu yang pertama berupa tentang peristiwa atau pengalaman dari penulis. Yang kedua, paragraf narasi menunjukkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas. Yang keempat, terdapat banyak kalimat langsung. Yang kelima, memiliki nilai estetika. Dalam penulisan paragraf narasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua mencari sumber yang berasal dari buku, acara TV, atau artikel-artikel yang berasal dari internet. Yang ketiga, membuat dan mengembangkan kerangka tulisan. Yang terakhir, menggunakan alur yang tepat dalam mengembangkan tulisan. Contoh dari paragraf narasi adalah pentingnya air koh agar air bisa dialirkan dengan baik sehingga pertumbuhan menjadi baik dan sehat. Dan perlunya digalakkan pengetahuan cara bercocok tanam bagi para petani agar sektor pertanian menjadi semakin bagus dan semakin berkembang. Contoh kedua dari paragraf narasi yaitu adalah curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini memberikan dampak positif dan negatif bagi para petani salak di Kabupaten Banjarnegara. Dampak positif yang didapatkan untuk petani salak yaitu mendapatkan hasil panen salak yang melimpah jauh lebih banyak daripada musim biasanya. Sedangkan dampak negatif yang dialami oleh petani salak yaitu harga salak lokal jatuh di pasaran dikarenakan persaingan ketat oleh petani salak lainnya. Sekian penjelasan ulang materi bahasa Indonesia tentang paragraf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.